Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Dawasul Sel dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih dalam suasana bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua hingga akhir Ramadan nanti. Pada kesempatan ini masih berkaitan dengan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang yang datang dari Yasrib akan kembali ke Yasrib, maka kemudian Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk menemui, untuk membersamai orang-orang dari Yasrib tersebut. Sampailah Mus'ab bin Umair ke Yasrib, lalu tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Maka beliau diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka, mengajarkan agama kepada mereka, sehingga Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dikenal sebagai Muqarri Madinah. Beliau pun dakwah, melakukan aktivitas dakwah kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Yasrib ketika itu. Maka ada dua tokoh yang penting ketika itu, yang sangat disegani, yaitu Usaid bin Hudzair dan Sa'ad bin Mu'adz, yang ketika itu masih beragama musyrik. Ketika Usaid bin Hudzair dan Sa'ad bin Mu'adz merasa terganggu dengan kehadiran Mus'ab bin Umair yang membawa agama baru, menyampaikan sesuatu yang dianggapnya menyesatkan, maka kemudian Usaid bin Hudzair pun menemui Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Lalu Usaid bin Hudzair ya seolah-olah yang menyampaikan sesuatu yang intinya adalah ingin supaya Mus'ab bin Umair cepat-cepat keluar dari Madinah karena telah mengganggu masyarakat yang ada di Madinah, menyebarkan ajaran yang dianggapnya sesat, ya, tanda kutip sesat. Maka apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai Usaid bin Hudzair, ya, kalau Anda mau mendengarkan silakan duduk dulu. Duduklah dulu mendengarkan penjelasan saya. Kalau memang Anda menyukainya, silakan Anda bisa mengambilnya. Kalau Anda tidak suka, maka tidak usah Anda ambil. Saya akan meninggalkan tempat ini dan saya tidak akan kembali lagi kepada Anda. Lalu Usaid bin Hudzair pun ya, mengiyakan permohonan dari Mus'ab bin Umair. Lalu beliau pun duduk. Luar biasa Mus'ab bin Umair yang masih muda ketika itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quranul Karim kepada Usaid bin Hudzair. Maka tidak berapa lama kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan, bagaimana caranya kita memasuki agama yang seperti ini. Begitu indahnya kalimat-kalimatnya. Maka Mus'ab bin Umair pun mengatakan, silakan Anda mandi dulu, bersuci, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Lalu Usaid bin Hudzair pun kemudian mengikuti saran daripada Mus'ab bin Umair, dan luar biasa ketika Usaid bin Hudzair telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholat 2 rakaat, maka beliau pun kemudian raut mukanya berubah dari yang awalnya sangat membenci Mus'ab, berubah menjadi penuh keceriaan. Ketika saat Usaid bin Hudzair ini kemudian menyampaikan kepada Mus'ab bin Umair, ada teman saya, kalau Anda menyampaikan ini kepada dia itu orang yang sangat disegani oleh kaumnya. Maka Mus'ab bin Umair bersama Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu, ya, kemudian bersama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu juga kemudian berangkat untuk menemui Sa'ad bin Mu'adz. Apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair sama sebagaimana yang beliau sampaikan kepada Usaid bin Hudzair. Awalnya Sa'ad bin Mu'adz juga tidak suka. Tapi apa kata Mus'ab? Duduklah dulu wahai Sa'ad. Ya, kalau Anda suka silakan ambil, kalau tidak suka tidak usah. Saya akan meninggalkan tempat ini kalau memang Anda tidak suka. Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuannya kemudian menjadikan Sa'ad bin Mu'adz pun terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, lalu beliau pun menjadi seorang muslim yang sama sebagaimana sahabatnya yaitu Usaid bin Hudzair.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini adalah bahwa ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh orang lain, maka jangan dulu kemudian kita menjustifikasi, tapi ceklah terlebih dahulu. Kalau perlu kita mendapatkan penjelasan-penjelasan. Kadang-kadang kita ini menuduh dulu macam-macam, tidak mau dengarkan penjelasan. Akhirnya yang terjadi, kita menjustifikasi orang lain dengan tuduhan A, B, C, D. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan apa yang dirasakan oleh Usaid bin Khuzair dan Sa'ad bin Mu'adz adalah menjadi teladan penting buat kita kalau benar-benar kita ingin mendapatkan kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.